mendapatkan ikan-ikan yang beda banget dari biasanya ya, karena di sini adalah pertemuan air laut dan air tawar. Petualangan saya kali ini menyibak kehidupan masyarakat cincin api Pasifik di daerah Halmahera Barat, Maluku Utara. Wah, ada batu! Gunung api Gamkonora merupakan atap Pulau Halmahera. Gunung setinggi 1.560 meter di atas permukaan laut ini merupakan berkah alam bagi masyarakat sekitarnya, termasuk Desa Naga, Kecamatan Ibu. Lahan di Desa Naga yang subur tak perlu diragukan lagi, tentu menghasilkan hasil kebun yang berkualitas. Terakhir meletus 1 dekade silam, Gunung Gamkonora meninggalkan lahan yang subur. Salah satunya dimanfaatkan warga untuk berkebun kelapa. Ini masa panennya itu setiap 3-4 bulan sekali, dan kalau lagi banyak-banyak itu bisa dari 20-50 butir. Wih, banyak banget. Tapi harus diperhatikan, yang bisa dipanen untuk kopra adalah kalau yang warnanya sudah coklat-coklat seperti ini. Kelapa-kelapa tua ini bagi warga Desa Naga lebih berharga dibandingkan kelapa muda, karena dapat menghasilkan tetesan minyak yang bernilai jual tinggi. Hai Max, ini dia. Jadi para petani yang berkebun di sini rata-rata memiliki gerobak sapi yang dari dulu sampai sekarang selalu digunakan untuk mengangkut hasil kebunnya. Ini kita isi dulu sampai full, dan Max ini kuat banget loh, bahkan dia bisa mengangkat sampai 300 kg beratnya. Gerobak sapi merupakan pilihan alat angkut yang biasa digunakan, karena dapat menempuh berbagai medan dan mudah dirawat. Kelapa-kelapanya sudah siap untuk kita bawa ke proses selanjutnya. Ayo Om, berangkat! Semangat Max! Ayo Max! Nih lihat betapa banyaknya kelapa-kelapa di sini. Sampai menggunung seperti ini, totalnya ada 3.000 butir. Tapi para pekerja di sini bisa membelahnya dalam waktu setengah hari saja. Makanya bersama-sama ramai kayak gini. Para petani kopra tengah sibuk di setiap sisi para-para. Mereka terampil dengan tugasnya masing-masing. Nah, kayak gini nih. Ngambilnya gitu langsung turun semua. Nah ini setelah kelapanya dikumpulkan, kita masuk ke proses balakore namanya. Dibelah dulu baru dikorek. Membelah kelapa tua jauh lebih sulit dibanding mengupas buah yang masih muda, karena kulit dan batoknya sudah mengeras. Ini sulitnya nggak main-main. Ngebelah ini terlihatnya simpel, tapi buat saya yang pemula ini keras banget. Udah berapa kali nggak kebelah-belah, sedangkan abang-abang di belakang saya 2 kali tebas saja langsung bisa. Tuh, wih. Akhirnya terbelah juga. Bagian yang diolah adalah daging buahnya. Ini bisa dimakan kan Om? Bisa. Saya coba ya. Nih, ini bagian favorit saya nih. Kalau di sini namanya tombong. Yuk kita cobain. Segar dan gurih. Nah ini yang namanya proses korek. Jadi bagian daging kelapanya itu dikorekin, diambilin. Terlihatnya sih mudah. Habis ini saya mau belajar sama Om. Boleh Om? Boleh. Oke.
Korek adalah proses memisahkan daging kelapa dari tempurung. Cara ini lebih cepat dibandingkan harus mengupasnya. Dikorek jadinya seperti ini. Tebal banget ternyata ini Om ya. Makanya tuh kerasnya aja kayak gini. Jadi berat waktu ngoreknya. Nah, ini memang harus dikorek ya Om karena nanti mempermudah untuk proses pembakaran supaya matangnya sempurna. Mengorek daging kelapa menggunakan alat khusus yang ujungnya tajam. Ini alatnya udah khusus sebenarnya, namanya korek ya Om. Alat korek. Didesain sedemikian rupa, ini bagian ujungnya pipih seperti ini. Nyongkel-nyongkelnya juga lebih gampang. Ya ini, berat sekali buat saya. Ya ampun Om. Om Roland seperti ini seharian. Ya, udah biasa, kuat ya. Potongan daging kelapa inilah yang menjadi bahan baku kopra. Ini adalah tahapan terakhir dari pengupasan dan pembelahan kelapanya. Habis ini sudah siap dibakar di para-para. Setelah daging kelapa terkumpul, api mulai dinyalakan. Fungsi api untuk mengurangi kandungan air dalam daging kelapa. Jadi ini memang proses pembuatan kopra itu panjang sekali. Bahkan di sini di fufu dibakar saja itu harus ditunggu semalaman untuk mengurangi kadar air dan menghasilkan minyak yang bagus. Jadi Om ini harus berjaga semalaman. Nanti setiap beberapa jam ditambah lagi serabut kelapanya untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna. Luar biasa Om. Untuk mempercepat proses pengasapan, daging kelapa disebar secara merata. Ini kelapanya sudah siap untuk dibakar. Kita naik. Asapnya terasa. Nah, ini dinamakan para-para, selalu ada di kebun warga. Dan ini jaraknya tidak terlalu dekat dari tempat panen, jadi bisa langsung dibakar seperti ini. Saya tuh paling lemah sama asap, apalagi kalau udah kena mata seperti ini. Aduh, nggak betah. Udah meneteskan air mata. Nah, ini di belakang saya sudah terlihat perbandingannya. Kalau sudah seperti ini, kering, sudah dinamakan kelapa kopra. Dari warna sih memang yang paling terlihat ya. Tapi ternyata kalau diperhatikan baik-baik, ini tuh teksturnya lebih moist. Tidak sebasah yang masih seperti ini. Kering tapi moist, seperti ada kadar minyaknya. Dan ini sudah 1 malam. Bisa jadi seperti ini, sudah siap untuk dikirim. Untuk membuat kopra yang berkualitas, proses fufu seringkali memakan waktu hingga berhari-hari lamanya. Seperti ini, aroma kopranya mulai keluar ya. Ini, harum kopranya khas banget ini. Nah, ini kelapa yang sudah kering, sudah dimasukkan ke dalam karung dan siap dikirim ke kampung. Kopra kemudian kami bawa menuju Sungai Gaongo. Tidak lagi mengandalkan gerobak sapi, pengiriman kopra di Desa Naga selanjutnya memanfaatkan jalur air. Sanggup, saya optimis. Bisa ternyata. Berat loh padahal ini. Kayaknya juga bisa. Berapa puluh kilo ini Kak? Ini sekitaran 40 kilo. 40 kilo? Seberat badan saya. Kelapa kopranya sudah siap di atas rakit. Nah, ini ada keunikan bagi masyarakat di Desa Naga. Membawanya ke kampung karena jauh, jadi harus diangkut begini, memakai rakit. Oke, siap Om? Siap. Kakak, let's go, berangkat. Dengan beban sebanyak ini, sebagian kopra terpaksa harus terendam air. Namun, menurut para petani, hal ini tidak jadi masalah. Karena setelah sampai di pengepul, kopra akan dijemur kembali. Wow, kerasa kan goyang-goyang. Wow, ini keseimbangan harus benar-benar dijaga. Oke, di sini kita harus duduk karena di depan udah ada jeram yang menunggu. Nih, walaupun debit air tidak begitu deras, tapi terasa loh ini arusnya. Dan ini tantangannya, Om, hati-hati. Ini kayak main rafting, tapi kearifan lokal, pakai rakit.
lihai, rakit melewati setiap jeram. Oke, si Om harus mengendalikan rakit ini dengan benar. Nih, depan ada jeram. Kita udah mulai masuk jeramnya. Wah, ada batu! Mengalir dari ketinggian Gunung Gamkonora, Sungai Gaongo merupakan pilihan warga untuk memangkas jarak ke kebun yang berkilo-kilo jauhnya. Sampai di titik akhir. Udah berkumpul dengan para petani kelapa yang lain. Gimana Om? Capek tidak? Tidak ya? Semangat banget kayaknya nih. Di tempat yang kami tuju, kendaraan pengangkut kopra-kopra ini sudah menunggu kedatangan kami. Hebat, diangkat sendiri. 40 kilo beratnya saya sih angkat tangan, nggak kuat pastinya. Ini bisa siap dikirim berapa banyak beratnya totalnya? Yang sekarang di Oto ini Iya. sekitar 1 ton. 1 ton. Wow. Kopra ini kemudian dikirim ke kota-kota besar di Maluku Utara. Nah ini dia, kopra-kopra hasil kualitas super akan siap dikirimkan bahkan ke berbagai daerah seluruh Indonesia. Oke, awas. Dari Desa Talaga, Kecamatan Ibu, laut, sungai hingga gunung Gamkonora terbingkai dalam satu bentang alam. Bingkai alam ini tidak hanya melengkapi pesonanya. Jauh semakin ke hilir, Gunung Gamkonora melahirkan berkah lain hingga ke muara sungai. Berada di kaki Gunung Gamkonora, tepatnya di Desa Talaga, saya mengikuti aktivitas warga Basoma. Dan uniknya nih untuk mengusir ikannya, kita pakai alat ini. Dulu, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo! Nelayan Desa Talaga biasa mencari ikan di sungai berair payau ini. Cara yang digunakan salah satunya dengan menjaring atau disebut juga basoma. Nah ini untuk pakai-pakainya juga harus berada di dalam area pukatnya karena yang diusir adalah ikan-ikan yang ada di area bakau ini. Uniknya yang kita gunakan, ini perahunya di sini namanya semang-semang. Lihat dong ini kecil banget, diameternya cuma sekitar berapa senti ya? 30 cm sampai 50 cm. Sungguh ini kecil banget, jadi kita harus menjaga keseimbangan. Cuman karena cadiknya lebar, imbang Om ya. Enak lah untuk di sini berdiri di sini. Mari kita fokus lagi. Perahu kecil seperti ini bisa bergerak dengan lincah di dalam bentangan jaring. Nah, hati-hati Wih, ternyata pakainya tidak hanya menggunakan bulu saja, tapi Om Asrul nih, beliau harus turun berenang, dipukul-pukul pakai tangan juga. Wah ini sih terlalu seru untuk dilewatkan. Saya harus ikutan ini. Kami mulai menggiring ikan. Untungnya dasar sungai bukan lumpur, sehingga kami dapat berpijak dan bergerak dengan mudah. Ini mah seru banget. Semua harus pakai sambil bawa semang-semang. Masih di sini nih. Tepat sekali di depan akar bakau. Nah ini lihat sendiri kan, hutan mangrove itu tinggi banget. Saya jarang lihat hutan mangrove tinggi ini. Akarnya pun juga besar-besar, pasti karena juga banyak. Kawasan mangrove merupakan ekosistem ideal bagi beberapa jenis ikan. Jujur takut sekarang nggak kelihatan di bawah ada apa aja. Bahaya kalau ada akar mangrove. Tapi so far sih aman. Jadi kita mendekat aja ke Om Asrul. Om Asrul tunggu Om, saya takut. Menyusuri jaring sepanjang 90 meter sambil menggiring ikan, saya merasa kewalahan. Apa itu akar kah? Iya. Sumpah. Om saya lebih milih di lautan lepas daripada begini karena nggak kelihatan bawahnya. Mama, takut sumpah. Tidak perlu ditinggal berjam-jam bahkan semalaman.
jaring sudah dapat diangkat. Setelah dipaka-paka, tidak perlu menunggu lama sebenarnya, tidak seperti pukat yang biasanya saya lakukan. Jadi setelah dipaka-paka, kita langsung naik, diambil pukatnya, dan ini tuh panjangnya sekitar 90 meter. Ih, panjang banget sampai ke sana. Mari Om, saya bantu ya. Satu persatu kami mulai mendapat hasil tangkapan. Ini yang namanya ikan tatamere. Ini ikan-ikan bakau sama ikan-ikan yang ada di area Lamun. Lucu banget tapi ini moncongnya. Unik ini ikan ya, kayak baru kali ini lihat ikan seperti ini. Ini Ini ada yang unik lagi ini. Apa yang namanya Om? ikan leo-leo. Leot-leot. Di sini bahasa lokalnya namanya ikan leot-leot. Lihat deh ini cakep banget. Ada warna ungunya, gemuk bagian bawahnya seperti ini. Kita menemukan banyak ikan unik di sini ya. Sebagai penghuni area bakau, tangkapan yang kami dapatkan bukan jenis ikan yang banyak ditemui di pasaran. Ada ikan mubara, bisa kita lihat yang besar, ini yang kecilnya. Wah, ini mah ikan enak ini Om. Duduk jangan terlalu ke belakang. Itu tuh makanya jangan fokus ke ikan, fokus duduknya juga. Mana duduknya di sebilah kayu seperti ini. Aduh Om, maaf ya Om. Oke baik, untung tidak jadi jatuh. Ya Om, lanjut kita cari lagi ikannya. Tangkapan kami hari ini cukup beragam. Meski tidak mendapat ikan berukuran besar, kami tetap membawa hasil yang banyak. Nah, ada lagi namanya ikan goruwo. Dari tadi kita mendapatkan ikan-ikan yang beda banget dari biasanya ya, karena di sini adalah pertemuan air laut dan air tawar. Jadi di sini air payau, ekosistemnya juga bagus banget, makanya nggak heran dapatnya juga banyak. Dan mayoritas ikan-ikan kecil yang kita dapatkan, kalau mau yang lebih besar itu lebih ke arah laut lagi. Tidak lama berselang, salah satu perahu datang menghampiri kami. Ikan-ikan kecil seperti ini biasa dibeli oleh para pemancing sebagai umpan. Ternyata ikan-ikan yang didapat tidak hanya dijual ke pembeli langsung, tapi juga bisa dijual ke pemancingnya. Jadi perputaran antara hasil ikan tangkapan dari nelayan satu ke nelayan lainnya masih sangat terasa sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gunung Api Gamkonora tidak hanya sumber kehidupan. Di bawah naungan atapnya juga berkembang masyarakat adat yang melahirkan berbagai tradisi. Di antaranya Orom Sasadu, yaitu perayaan menyambut musim panen. Suasana Desa Tibobo hari ini sangat berbeda. Antusiasme masyarakat menyambut perayaan Orom Sasadu terasa di setiap sudut kampung. Setiap warga saling bergotong royong menyukseskan tradisi setahun sekali ini. Pagi hari Dentuman Tifa sudah memanggil, tandanya nih Mama juga sudah siap sekali untuk membantu memasak untuk acara Orom Sasadu. Dan tentunya saya juga mau ikutan juga nih. Mama ajari saya bikinnya bagaimana. Orom Sasadu ini menggambarkan sejarah kehidupan masyarakat Sahu yang melekat dengan pertanian. Karena itu, sajian berbahan padi ladang tidak boleh absen dalam acara ini. Ini udah jadi nasi jalanya, kita masukkan ke sini. Sini. Oke, masukkan bulu, masukkan bambu. Tuh, jadi mudah, rapih banget. Memasak nasi menggunakan bambu merupakan salah satu cara masyarakat setempat melestarikan tradisi yang diwariskan turun-temurun ini. Nah, ini yang digunakan untuk membuat nasi jala juga berbeda dari daun pisang biasanya. Ini namanya daun pisang hutan, bisa terlihat bentuknya tuh lebih ramping. Terus juga katanya kalau pakai daun ini tuh masakannya lebih sedap. Nasi jala ini juga kerap kali disebut nasi kembar. Sebutan ini berasal dari dua ruas gulungan beras di dalam bambu yang menyerupai pasangan kembar.
Beras-berasnya sudah siap berada di dalam bambu, sekarang langsung kita bakar. Meskipun dibakar, beras yang berada di dalam bambu berisi air ini justru dapat terkukus sempurna. Cukup dipastikan setiap sisi bambu mendapat api secara merata. Nah, jadi selain nasi jala, yang paling penting hidangan yang disiapkan adalah kuah lemas. Bahannya ini namanya sayur lilin atau biasa kita kenal sebagai terbuk. Jadi harus dibakar dulu baru bisa diolah. Sayur lilin ini merupakan kembang dari tanaman yang menyerupai tebu. Ini tampilan dalamnya sayur lilin atau terubuk. Jadi tujuannya dibakar itu tidak sampai benar-benar matang, hanya setengah matang saja supaya teksturnya itu padat, tidak hancur saat dibelah-belah. Saya coba Mama, ya boleh ya? Yang kecil ini enak. Yang paling kecil enak. Yang ini aja Mama, masih fresh, masih di daunnya. Kita cobain sayur lilin. Teksturnya itu kering, jadi pecah gitu waktu digigit. Beragam kuliner khas Sahu dipersiapkan di tiap sisi dapur umum. Nah, menit juga nih Mama. Aroma semerbak makanan sudah mulai menyeruak saling beradu. Wah, aromanya menggoda sekali. Saya udah nggak sabar nih untuk menyantapnya. Dan semua hidangan sudah siap untuk disajikan nanti di acara puncak. Pembukaan acara Orom Sasadu dimulai. Selain iringan musik khas Sahu yang saling bersahut, bendera mulai dipasang di rumah adat. Sementara ibu-ibu memasak di dapur, nah di sini di rumah adat Sasadu sudah mulai dipasang futuro yang menjadi penanda bahwa syukuran dimulai. Dan ini dipasangnya tidak boleh sembarangan, harus orang-orang keturunan dari ketua adat. Sasadu atau rumah adat yang menjadi bintang utama telah siap. Namun, acara puncak baru dimulai ketika hari gelap. Sembari menunggu gelaran Orom Sasadu, saya memutuskan untuk bergabung dengan anak-anak memainkan permainan tradisional. Di kemeriahan dalam menyambut tradisi Orom Sasadu bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakatnya. Ini anak-anaknya ramai sekali sedang memainkan permainan tradisional yang namanya Boy Tampurung. Susah banget, ini perlu fisik yang kuat. Ayo teman-teman, semangat! Sesuai namanya, Boy Tampurung menggunakan tempurung kelapa sebagai alat permainan. Pemenangnya adalah tim yang berhasil menyusun menara dari tempurung ini. Aduh, susah banget bagian pegang tempurungnya. Jadi itu terbagi dari dua tim. Yang satu melempar bola, yang satunya sebagai defensif harus melindungi tempurungnya supaya sampai tersusun tinggi. Kalau jatuh itu nggak akan menang-menang. Berusaha menghindari gerakan bola liar menjadi tantangan terberat saat bermain Boy Tampurung. Itu cara mainnya. Kalau yang pegang tempurung itu harus lempar bolanya kena tempurung. Kalau kena badan pasti kalah. Saya udah ngelain satu orang nih. Tim terus berganti ketika seluruh penyusun tempurung sudah terkena bola. Kita lempar ya. 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 Ini dibutuhkan kerja keras yang sangat-sangat kompak. Karena begitu bolanya jauh, yang pegang tempurung harus menyusun tempurungnya sampai tinggi. Boy Tampurung yang merupakan permainan asli Nusantara banyak ditemukan di beberapa daerah termasuk Halmahera. Boy artinya menang. Akhirnya setelah perjuangan power of goal menang.
Sinar mentari berganti rembulan. Namun acara Orom Sasadu baru akan dimulai. Dan ini saya sudah bersama dengan barisan Tubeye Marsoles, sudah membawa hidangan yang nantinya akan disimpan di rumah adat. Sekarang masih menunggu karena semua rangkaiannya ada step by stepnya harus diikuti dengan benar. Tentu Motiva sudah terdengar, tandanya kita sudah menyantap makanan ini. Dan inilah yang kita buat tadi, nasi cala sudah bisa kita nikmati. Makan malam menjadi inti dari acara adat ini. Sebab Orom sendiri memiliki arti makan, sementara Sasadu adalah rumah adat. Dalam sejarahnya, Orom Sasadu dapat berlangsung selama 7 hari tanpa henti. Namun seiring perkembangan zaman, sekarang acara ini hanya digelar selama 2 hari. Wah, keren! Orom Sasadu tidak hanya dirayakan dalam satu momen saja, tapi masih ada rangkaian menarik lainnya yang harus kita ikuti. Tapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari telah berganti, namun alunan musik sahu masih terus ditabuh. Antusiasme masyarakat juga tak surut menggelar penutupan Orom Sasadu. Inilah hari terakhir dari tradisi Orom Sasadu. Saya sudah bersama dengan nona-nona dari Desa Tibobo sedang melakukan tarian Legu Salai. Tarian Legu Salai menjadi tarian wajib di kala perayaan panen seperti ini. Diperankan oleh pemuda-pemudi dengan corak kostum cerah yang tentunya menambah seru tarian ini. Jadi, Legu Salai dahulunya adalah menceritakan tentang tarian yang menjemput putri kesultanan. Nah, ini dia putrinya adalah nona-nona yang ada di belakang saya ini. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya tarian ini selalu ada dalam tradisi besar, dalam acara besar seperti saat ini. Orom Sasadu hadir bukan hanya sebagai tradisi saja, tetapi terbentuk sebagai ungkapan syukur masyarakat Sahu. Saya senang sekali menjadi bagian dari tradisi Orom Sasadu dan ternyata Gunung Gamkonora tidak hanya memayungi masyarakatnya saja,